Yang nyeremin banget. Malu. Hai BCL. Hai. Sorry. Taduh. Hai, aku Sofi. Ya, halo semuanya. Aku Nata, temannya Vea. Hai guys, nama aku Jenika. Kenalin ya. Cucu banget. Halo, nama aku Via. Halo, aku Ayu. Aku Dewi, biasa dipanggil BCL. Dipanggil sayang juga boleh sih. Saya Suci, panggil aja Jum ya. Hai, nama aku Aisyah Karolina Putri. Definisi cantik, kalau menurut aku pribadi, cantik itu lahir dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita itu menganggap diri kita itu berharga, diri kita itu punya suatu value yang emang kita sukai, kita terima. Kalau menurut aku ya Kak, kalau menurut pandangan aku sendiri itu cantik itu independen menurut aku. Menerima padanya yang dari fisik, dari wajah, dari apapun itu, tanpa kamu membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Dan satu lagi, ketika kamu bisa menghargai orang lain. Soal bagaimana wanita itu mempunyai wawasan yang luas kayak gitu. Terus bagaimana wanita itu bisa menggerakkan orang-orang di sekitar dia untuk menjadi ke perubahan yang lebih baik lagi. Cantik itu tuh lebih kayak kamu melihat seni gitu loh, Pi. Gitu. Kayak gak cuman kamu itu melihat, tapi ketika kamu melihat cantik, itu juga kamu tuh bisa ngedapetin perasaan yang kayak apa ya? Bukan hanya look tapi juga feel-nya gitu. Kamu dapet feel-nya gitu. Versi aku sih cantik itu tuh sebenarnya relatif ya, dan itu tuh tergantung siapa yang melihat gitu. Kalau menurut aku tuh orang-orang yang bisa berjuang sama dirinya sendiri, dia bisa ibaratnya dia tuh memenuhi keinginan dia dengan berjuang dengan dirinya sendiri, itu menurut aku lebih dari cantik sih. Ketika seseorang itu sudah merasa dirinya percaya diri, pasti orang itu akan merasa dirinya itu cantik. Tidak harus membicarakan soal fisik, tetapi percaya diri itu ada dalam jiwanya, seperti itu. Mungkin kalau misalkan aku ditanya umurku yang dulu gitu, apa sih definisi cantik itu, pasti aku akan jawab cantik itu ya selalu berkaitan dengan fisik gitu. Tapi kalau untuk aku yang sekarang, karena mungkin aku lebih paham bagaimana itu semua hanya konstruksi media, kalau sekarang aku akan menjawab cantik itu lebih ke gimana sih kalau perempuan itu bisa menerima dirinya sendiri, kemudian ketika mereka berhasil mengekspos apa itu kemampuan mereka, terus mereka bisa tahu passion mereka tuh apa, terus apa yang bisa bikin mereka bahagia, apa yang harus mereka lakukan. Menurut aku perempuan hebat seperti itu yang menurut aku cantik gitu. Oke, keren banget. Oke, sebenarnya kalau dibilang kurang percaya diri, aku percaya semua perempuan itu pasti punya tingkat insecure-nya masing-masing. Jadi kan waktu zaman dulu kita ngelihatnya cuma dari fisik aja kan. Ketika satu orang itu bilang bahwa ini cantik tuh kriterianya kayak gini, dan kalau misalnya nggak sesuai dengan kriteria itu akan dibilang itu jelek atau nggak sesuai dengan kriteria mereka. Nah, aku pernah ada di bagian ketika aku dibilang nggak sesuai sama apa yang mereka mau, dan itu bikin aku ngerasa aku nggak cantik. Dari aku kecil itu pun aku sudah merasa fisikku minder. Karena apa? Bentuk tubuhku itu tidak seidealis perempuan-perempuan cantik yang pada standar umumnya gitu. Orang-orang tuh mikir perempuan itu cantik kalau badannya langsing, kulit putih. Ya pokoknya kayak gitulah, yang sempurna banget tuh buat orang-orang itu tuh cantik gitu kan. Dan aku jauh dari kata itu, jadi aku selalu ngerasa insecure, nggak pernah percaya diri sama
bentuk tubuh aku, ya wajah ya menurut aku juga pas-pasan aja sih, ya nggak cantik-cantik amat. Menurut saya itu berpengaruh banget gitu. Saya ngerasa perubahan di diri saya karena jujur aja saya nggak munafik, saya ngerasa saya jadi kurang percaya diri. Pas waktu masih sekolah gitu emang aku itu kurang percaya diri sama penampilan aku kayak gitu. Makanya banyak orang-orang kayak mikirnya kan aku orangnya kayak enjoy kayak gitu ya. Jadi sering bercanda dan yang lain-lain. Jadi kebanyakan teman-teman aku itu kayak endut kayak gitu kan. Mungkin mereka mikirnya kayak oke lah biasa aja, orang zoomnya juga enjoy aja, tapi kan di dalam itu kan mereka nggak tahu keseharian aku seperti apa, di rumahnya seperti apa. Journey untuk mendapatkan percaya diri aku sendiri itu sebenarnya lebih ke ketika aku nyaman menjadi diri aku sendiri sama orang lain, aku bisa mengatakan berarti aku tuh percaya diri gitu. Tapi ketika aku masih mempertanyakan kayak aku pakai baju gini dia bakal komen apa ya, dia bakal apa ya itu. Nah itu biasanya yang bikin aku trigger untuk aku ngerasa minder gitu. Kalau dibilang kurus, emang dari dulu tuh aku kurus mungkin dari SD sampai SMP sampai SMA dan sampai sekarang udah sekolahnya udah selesai masih aja kurus, masih aja badannya kecil. Setiap kali ketemu orang, ketemu saudara atau ketemu siapa aja pasti kamu kok kurus terus sih, kapan sih gemuknya gitu. Padahal kan ya aku udah makan, katanya dibilang gak pernah makan, yang kamu cacingan ya, padahal kan aku bener tuh selalu makan sayur. Nah dan di situ tuh aku kayak ngerasa tertekan banget kok kayak gini banget. Itu pas masih aku sekolah ya, pas masih aku zamannya SMA gitu. Jadi aku tuh merasa bahwa diri aku tuh pas waktu SMA tuh tidak menjadi diri aku sendiri kayak gitu. Dan aku sempat merubah penampilan aku waktu SMA. Aku pernah sempat ngejalanin diet kayak gitu, dan dietnya tuh diet ketat. Coba Kak bayangin dalam 1 bulan aku turun 10 kilo kayak gitu. Itu seketat apa diet itu. Tapi aku ngerasa ketika aku ngejalanin itu aku tuh nggak bahagia gitu dengan apa yang aku jalanin. Yang dibilang boncel itu makanya aku dipanggilnya BCL tuh, itu sebenarnya udah nggak aku pikirin sih. Tapi aku pernah mempunyai pengalaman kayak dulu tuh aku punya masalah di wajah aku pernah mengalami breakout yang cukup parah, akne yang cukup parah di sekitar wajah aku, sampai aku benar-benar merasa minder untuk bersosialisasi sama teman-teman. Itu aja aku kadang nggak mau gitu. Kadang udah ada komentar, kamu pakai baju itu nggak bagus deh, kamu pakai itu kelihatan gendut banget deh. Terus aku jadi mikir, iya kali ya. Jadi setiap kalau mau beli baju, mau beli apa itu tuh nggak pernah langsung kayak, wah aku tuh cantik gitu loh. Gimana ya? Pokoknya nggak semua baju itu cocok untuk orang yang punya bertubuh besar gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu kan. Kadang baju yang dipakai orang A, dipakai saya tuh belum tentu sebagus itu. Atau gimana ya, maksudnya kayak bentuk tubuh itu kalau menurut saya untuk diri saya saat ini tuh sangat berpengaruh kayak gitu. Dan emang jujur aja itu pengalaman yang gimana ya, maksudnya kayak membuat saya jadi kurang percaya diri sih untuk sekarang, jujur aja. Kayak lebih gini sih, kalau misalnya nggak pede, misalnya nggak pakai baju ini gitu, ya udah bodo amat sekarang mah gitu. Kayak ya udah gue yang di baju, gue yang pakai baju gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak usah dengerin omongan orang lain, selama kita nggak ngerugiin orang lain ya kayak ya udah jalan aja gitu. Dan aku belum pernah dengar sih kayak orang-orang tuh menerima aku apa adanya gitu. Dan sekarang aku single, jadi aku mikir cowok kan gak ada yang suka aku kali ya. Apa nih? Mau tanya, Oke. apakah dia Nata sudah mencintai diri Nata sendiri? Tulis yes or no or maybe, terserah Nata. Oke. Yang gede yuk. Oh, yang gede. Ya udah ulangin ya. Yang gede dong.
proses. Iya. Jawabannya mungkin. Yeay. Coba ya. Kata-kata buat diri aku, lu keren banget sih, Mas. Jadi memang tahun ini tuh menurut aku tahun yang berat. Apa yang ingin aku sampaikan ke diri aku sendiri, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Karena aku tetap masih mau berjuang, tetap mau kuat, walaupun mungkin dunia tuh nggak berjalan seperti yang aku mau. Kamu udah terlalu keren untuk melalui 1 tahun ini yang tidak semulus jalan kereta api. Terima kasih udah berjuang, udah kuat, udah berusaha nggak ngedengerin omongan orang. Aku mungkin pengen ngomong kayak, kamu jangan, please boy, gitu kan. Tolong, berarti tolong. Jangan terlalu insecure sama diri kamu sendiri. Terima kasih udah bisa bertahan dan mencoba untuk tetap on track walaupun kenyataannya ada banyak hal yang gak sesuai dengan keinginan. Duh, aku kuat nggak ya ngejalanin hidup ini? Ternyata setelah dijalanin ya kuat gitu, dan nanti pada akhirnya ketika hari ini aku mengeluh, besoknya pasti aku bakal bersyukur. Soalnya kenapa? Ketika besoknya itu pasti aku tuh mengambil ada aja gitu pelajaran yang aku ambil untuk kedepannya. Terima kasih sudah kuat untuk menghadapi semua rintangan dan cobaan yang ada di depan mata yang mungkin dalam tahun 2021 ini nggak mudah buat kamu. Makasih ya Ayu, kamu sudah kuat, sudah hebat, mandiri. Terima kasih juga sudah selalu sehat tentunya. Terima kasih juga sudah bermanfaat untuk orang lain walaupun masih dalam hal sekecil apapun itu. Dan untuk diriku di masa depan, semoga egonya sedikit lebih turun. Untuk tahun-tahun selanjutnya semoga selalu kuat juga, nggak gampang nangis, nggak cengeng, terus nggak manja lagi, jadi lebih mandiri aja. Terima kasih dan maaf untuk diri sendiri kalau misalnya ada kurang. Nggak apa-apa, kurang itu nggak apa-apa, nggak salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ipluk jauh. Kalau buat ngomongin orang gampang gak sih Kak ya, tapi kalau kayak ngomongin diri sendiri, Aku berharap aku bisa lebih percaya diri lagi, lebih bisa menerima diri aku apa adanya, nggak peduli lagi omongan-omongan orang, dan percaya ya suatu saat bakal ada yang menerima aku apa adanya gitu, nggak usah nuntut aku harus gini harus gitu. Dan Mungkin kalau untuk diriku ke depannya, ayo lebih semangat lagi buat berusaha lebih baik dari sebelumnya dan mulai cintai diri sendiri lagi gitu deh. gak boleh takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Terus habis itu jangan pernah menyerah sama diri sendiri. Pokoknya kalau bukan diri kamu sendiri, siapa lagi yang bakal berjuang, yang bakal bermimpi untuk diri kamu sendiri. Buat ke depan, please lebih sadar lagi keseimbangan antara kesehatan pikiran dan badan, biar kamu bisa lakuin apapun tuh dengan lebih lebih meaningful gitu. Tetap seperti ini ya, dan terus semangat. Satu hal yang harus aku ingat, bahwa dunia itu nggak selalu berjalan seperti yang aku mau, dan hari-hariku tuh nggak selalu akan baik gitu. Pasti ada aja hari-hari buruk, ada dimana saat-saat aku akan kecewa, kayak seolah-olah dunia nggak berpihak sama aku. Pasti itu akan ada di tahun-tahun ke depan. Tapi yang harus aku selalu ingat adalah aku harus selalu ngasih yang terbaik, karena kalau aku udah ngasih yang terbaik, aku nggak akan menyesal di kemudian hari. Dan yang terpenting adalah semoga selalu sehat agar bisa melakukan aktivitas apapun dan tetap semangat. Semoga bisa jadi kamu versi terbaik gitu, nggak perlu membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Dan semoga sih tahun depan banyak hal-hal baik untuk aku, keluarga aku, teman-teman aku, dan semua orang yang mungkin sayang sama aku. semoga ada perubahan yang lebih baik lagi, bisa lebih bahagia lagi menjalani hidup. Pokoknya intinya bisa menerima Nata. Yeah.
Hai, aku Indah, kandidat psikolog yang concern ngebahas insecurity dan self-love. Hal itu didasari oleh keresahan pribadi, karena aku pun pernah insecure karena ngerasa gak cukup cantik. Sampai akhirnya aku belajar berdamai dengan diri sendiri dan memahami bahwa memang cantik itu sifatnya subjektif. Mungkin memang ada yang namanya beauty standard, tapi jangan lupa, kita pun punya pilihan untuk setuju atau tidak setuju dengan standar tersebut. Dalam rangka self-development, aku pun memilih untuk menentukan cantik versi diriku sendiri. Menurutku, cantik adalah ketika seseorang bisa nyaman dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa luas membawa diri ke orang lain. Kalau orang udah luas, all shapes, all size, all beautiful. Jadi untuk kamu yang masih ngerasa insecure karena tidak sesuai beauty standards, ingatlah bahwa kamu pun berhak menentukan standar cantik versi dirimu sendiri. So get your style and get yourself.